Baik, di sini saya adalah Rumarbo. Di sini saya akan merangkai topologi jaringan. Bisa kita lihat di sini sudah terangkai dengan 8 buah PC dengan 4 switch dan 4 router. Bisa kita lihat di sini routernya dengan seri 2911, semua harus 2911 4 buah ini, dan juga switchnya 2960 4-4-nya juga. PC-nya bisa aja tidak ada serinya seperti ini, PC0 itu yang di sini. Baik, di sini kita akan menyambungkan kabelnya dari PC ke switch dengan menggunakan kabel strike. Ya, di sini kita buat pas N0, pas N01. Nah, biar supaya cepat kita bisa menggunakan kabel yang automatically ini. Nah, biar supaya cepat ya. Sambungkan PC dulu ke router dan menggunakan kabel automatically. Bisa juga menggunakan strike seperti tadi. Ini biar cepat saja ya. Nah, di sini sudah tersambung dari PC ke switch dengan menggunakan kabel strike juga bisa, menggunakan automatically juga bisa. Nah, berikutnya untuk menyambungkan switch ke router dengan menggunakan kabel strike 03 00 ke routernya di 00 ya. Seperti itu bisa kita lihat. Ini juga 03 00. Seperti itu seterusnya sampai keempat router menyambungkan dari switch. Nah, berikutnya kita akan menyambungkan dari router ke router dengan menggunakan kabel cross. Di sini kita buat kabel 01. Di sini harus sama seri yang ada di Gitpel Anthem ini supaya gampang untuk menyambungkan satu sama lain. Ini ya. Nah, bisa kita lihat ya. Sini kan 0101, di sini 201. Nah, di sini juga 0201. Nah, itu untuk memudahkan untuk menyambungkan dari router 1 ke router 4 supaya gampang. Di sini kita rapikan dulu bentar. Oke. Nah, berikutnya kita membuat lambang IP-nya dari PC dengan router juga dan switch-nya juga. Nah, kita buat dulu. Tambah di PC-nya. 2 8 titik 10 2 24 derajat. Berikutnya 2 8 2 3. Kita salin aja pun bisa ya supaya cepat dia. Berikutnya tinggal ganti-ganti ini aja. Ini 4. Maaf salah. Di sini 2. Seperti tunggu. Tunggu ya. Ada kesalahan, maaf. Sini kita ubah 2. Nah, kita buat lagi. Di sini 3. Di sini 2, sini 3.
kita harus ganti dulu nih. Nah, di sini kita ubah dulu yang ini ya jadi 2. Berikutnya di sini kita buat lagi. Kita rapikan dulu ya. 2 udah pas, tinggal kita luruskan dulu. Harus di bawah PC isinya. Nah, sudah rapi. Bisa kita lihat. Beginilah membuat IP address-nya di PC-nya. Dan berikutnya address untuk IP-nya, untuk IP switch ke routernya atau IP switch lah. Kita buat dulu. Dia harus di kabel dibuatnya, di tengah-tengah kabel. Nah, dengan menggunakan 192.8.10 1 garis miring 24. Berikutnya ini bisa kita salin juga seperti tadi. Supaya cepat. Oke, berikutnya kita baru rapikan dulu. Nah, di sini kan yang pertama IP switch 1 ke router yang di kabel ini 192.168.10. Nah, di sini kita buat jadi 20 dia. Kita ganti saja 20. Di sini 30. 30. Di sini 40. 40 ya. Nah, berikutnya IP yang di routernya kita buat lagi di sini. Mau di sini dulu. 10. 11. 0. 3. 2. 11. 11. Bentar, ada kesalahan. Maaf, tadi ada kesalahan. Yang di sini ternyata harus 12. Tunggu, kita hapus dulu ya. Kita buat lagi. Di sini dia. Nah, 12. Maaf. 12.0. 2. 12.0. 3. Sini 13 ya. 13 bisa dilihat. 2. Sini 13. 3. Sini kita rapikan dulu ya. Nah, seperti inilah rangkaian topologinya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Fikri.
Jika ada kesalahan saya dalam merangkaikan topologi jaringan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya dan Morbo mengucapkan sekian terima kasih. Oke, baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu Muhammad Fikri Sulfi sebagai dari anggota dari kelompok 14. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengkonfigurasi IP address di Cisco Packet Tracer. Berdasarkan dari topologi sebelumnya, di sini udah ada IP yang sudah kita setting sebenarnya. Ini untuk informasi aja yang mau kita setting nanti. Nah, pertama-tama yang kita setting pertama kali itu adalah PC terlebih dahulu ya. Kita klik ke PC-nya, IP configuration, kemudian masukkan IP yang sudah kita catat sebelumnya untuk PC 0. Kemudian untuk subnet masknya. Nah, untuk default gateway-nya ini kita lihat terlebih dahulu. PC ini bakal menerima internet tuh dari mana. Contoh PC 0 menerima internet dari router 0 yang IP-nya 192.168.10.1. Nah, kita buat seperti itu, kemudian kita close. Kemudian yang ketiga, maksud saya PC 1, kita buat kembali. Berarti ini 10.3 default-nya, default gateway tetap ya, 10.1 soalnya dia ke router 0. Kita lakukan saja terus sampai ke PC 7. Kita isi address-nya. Nah, untuk default gateway dari PC 2, karena PC 2 akan menerima internet dari router 1, maka yang kita isi IP-nya adalah 192.168.20.1. Begitu juga untuk PC 3. Ini IP configuration 23 subnet masknya, default gateway-nya 1. Kemudian untuk PC 4, dua subnet mask ini 30.1 ya, karena dia bakal menerima internet dari router 2. Kok ini keluar IP configuration. Ini 30.3 subnet mask dan default gateway-nya 30.1. Oke. Kemudian yang terakhir kita konfigurasi IP address-nya 20.2 subnet mask dan default gateway-nya 40.1. Kemudian juga seperti itu di PC 7. Berarti ini 40.3 subnet mask dan 40.1. Nah, jika sudah semua IP dari PC ini kita konfigurasi, maka langkah selanjutnya kita akan mengkonfigurasi dari routernya. Kita konfigurasi IP address dari routernya, dimulai dari gigabit Ethernet 00/0. Di sini kita lihat ya, gigabit Ethernet 00 itu bakal kemana? Di sini dari router 0, gig 00 itu bakal ke router 1. Maka kita buat IP address-nya itu ini 11.002. 11.002 dan subnet mask-nya akan otomatis ya. Kemudian kita on-kan saja. Kemudian untuk gig 01-nya itu dia bakal kemana? Ini kan dia 192.168.10.1. Subnet mask-nya bakal otomatis kita on-kan. Dah, setelah selesai. Nah, ini untuk router 1 gig 00-nya ke router 0. Kita buat IP address ini 11.0.0.3 subnet mask-nya. Setelah itu kita hidupkan. Nah, kalau sudah dihidupkan dua-duanya, contoh di router 0 sama router 1, maka barulah ada di situ lambang hijaunya ya, artinya sudah hidup jaringannya. Untuk gig 01-nya dia bakal ke router 2
maka kita masukkan IP address-nya itu 12.0.0.2. Subnet mask-nya auto, kita on-kan. Kemudian untuk gig 02-nya bakal ke switch yang di bawah, switch 1, untuk ke PC 2 ketiga. Kita buat IP address-nya 192.168.20.1. Subnet mask-nya akan otomatis kita on-kan. Kemudian kita buat seperti itu seterusnya sampai ke router 3. Ini gig 00 12.0.0.3 subnet mask kita on kan, kemudian 01-nya 13.0.0.2 kita on kan, kemudian gig 02-nya 192.168.30.1 subnet mask-nya. Nah, untuk yang terakhir gig 0-nya itu 13.0.0.3 subnet mask-nya otomatis. Kemudian untuk gig 01-nya 192.168.44 subnet mask-nya otomatis kita on kan. Nah, di sini bisa kalian lihat saat saya on kan ke router dan switch, ini kan masih biru kan, masih oranye maksudnya. Ini tandanya masih loading ya, tinggal kita tunggu saja nanti dia bakal hijau sendiri. Nah, ini seperti ini dia sudah hijau, tandanya dia sudah hidup jaringannya ya. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Ok Alfansyah. Oke, baik teman-teman. Setelah kita melakukan konfigurasi IP pada setiap end device dan setiap router yang kita lakukan tadi, nah di sini untuk menghubungkan antara PC 0 dengan PC 2, kan ini berbeda router. Kita tidak dapat hanya menghubungkan masing-masing IP dari setiap router. Kelihatannya ini sudah terhubung kan, setiap jaringannya ini hijau, namun PC 0 antara PC 0 dengan PC yang lainnya yang berbeda setiap router itu masih belum dapat saling terhubung atau mengirim pesan. Contoh saja di sini kita akan melakukan ping misalnya pada kita akan melakukan ping pada router pada PC 2 192.168.22. Nah, dapat kita lihat bahwa pesannya di sini destination host unreachable atau perjalanan host ini tidak dapat dijangkau. Karena pada router 1 dan router 2 ini belum dapat terhubung. Belum terhubung. Nah, bagaimana cara kita untuk menghubungkan dari router 1 antara router 1 dengan router yang lainnya? Di sini kita melakukan konfigurasi routing statik atau dengan cara mengkonfigurasi routing statik yang ada di sini. Nah, terdapat dua cara melakukan konfigurasi routing ini. Yang pertama dengan manual atau dengan command line, atau secara langsung di konfigurasi sini. Nah, di sini untuk yang pertama saya akan melakukan routing menggunakan cara manual ya, atau menggunakan command line interface. Nah, oke, di sini kita masuk dulu ke dalam router hashtag atau kita enable dulu. Bisa menggunakan enable atau N saja. Nah, sudah ada router hashtag, kita masuk ke dalam konfigurasi terminal dengan cara mengetik command configure
terminal, atau kita dapat nulis conft saja. Nah, di sini kita sudah masuk ke dalam router config. Nah, yang ingin kita lakukan yaitu merouting. Jadi di sini kita melakukan routing dengan komen IP spasi root. Nah, untuk kolom pertama ini kita isi dengan network yang ada pada router 2. Dapat kita lihat di sini bahwasannya router 2 itu memiliki IP network 192.168.20.1. Maksud saya memiliki IP 192.168.20.1. Karena dia pada ini memiliki IP 192.168.20.1. Untuk menulis IP networknya di sini dapat kita tulis dengan 192.168.20.0. Nah, kemudian pada kolom kedua ini kita isi subnet masknya 255.255.255.0. Dan pada kolom ketiga ini adalah next hop atau jalur yang kita gunakan untuk menuju ke router yang kita tuju. Nah, kita lihat di sini terdapat dua jalur yaitu 11.002 dan 11.0.0.3. Untuk ke router 2 ini, jalur yang kita gunakan adalah 11.0.0.3. Mengapa demikian? Karena jalur inilah yang terhubung langsung ke pada router 2 ini. Nah, kita ketik di sini 11.0.0.3. Nah, di sini kita telah berhasil merouting dari router 1 ke router 2. Namun, apakah ini sudah dapat melakukan ping antara PC 0 dengan PC 2? Belum. Kenapa? Karena kita juga harus melakukan routing back atau routing balik dari router 2 terhadap router 1. Nah, tadi kan kita gunakan CLI untuk melakukan konfigurasi. Nah, di sini kita dapat langsung menggunakan routing static di sini. Sama saja pada kolom pertama yaitu networknya. Kita masukkan network dari IP yang ada pada router, yaitu 192.168.10.0. Subnet masknya 255.255.255.0. Dan jalur yang kita tuju untuk memasuki ke router 1 ini yaitu jalur 11.0.0.2. 11.0.0.2. Nah, langsung saja kita add di sini. Oke. Dapat dilihat bahwasannya router 1 dan router 2 ini sudah terhubung satu sama lain. Di sini untuk mengetesnya kita bisa langsung mengirim sebuah pesan dari router 1 dari PC 0 ini ke PC 2. Nah, successful di sini itu tandanya sudah terhubung. Di sini kita akan melakukan ping dari PC 0 terhadap PC 2 ya teman-teman. Oke. Ping 192.168.20.2. Kita lihat 192.168.20.2. Enter. Nah, dapat kita lihat di sini
pesannya itu TTL, paket yang terkirim 4, yang keterima 4, dan 0 paket loss, 0%. Di sini sudah berhasil kita menghubungkan antara router 1 dengan router 2. Nah, bagaimana dengan menghubungkan router 3, router 4 terhadap router 1? Sama saja, namun ada sedikit berbeda pada next hop-nya, jalurnya ya. Oke, mungkin langsung saja kita konfigurasi. Network yang dituju yaitu pada router 3 192.168.30.0. Dan jalur. Nah, jalur di sini kita tetap menggunakan 11.0.0.3. Kita tidak dapat menggunakan misalnya jalur terdekat yang langsung terhubung dengan router 3 ini. Contohnya 12.0.0.3. Mengapa? Karena dia harus dari router 1 ini yang terhubung satu jalur terhadap router yang di sebelahnya. Router 1 tidak bisa lompat ke router 3 dengan langsung menggunakan jalur 12.0.0.3. Nah, jadi di sini untuk router 1 semua jalurnya tetap mau ke router 3 atau 4 menggunakan jalur 11.0.0.3. Kita add. Nah, untuk melakukan pada router 4 hanya kita ubah networknya saja. Nah, di sini router 1 sudah terhubung ke router 2, router 3, dan router 4. Yang harus kita lakukan adalah menghubungkan semua router ini ke masing-masing router. Contohnya pada router 2, dia sudah terhubung ke router 1, tinggal kita hubungkan ke router 2, ke router 3 dan router 4. Kita akan menghubungkan ke router 3 192.168 30.0 255 255. Nah, pada router 2 ini yang terhubung jalurnya bisa langsung menggunakan jalur 12.0.0.3 karena dia masih satu jalur dengan router 2 ke router 3. Jadi yang kita gunakan yang terhubung terhadap router 3 yaitu 12.0.0.3. Dan sama juga untuk menghubungkan ke router 4 12.0.0.3. Sini. Dia tidak bisa lompat langsung ke 13, tapi dari sini dulu. Oke. Router 2 di sini sudah terhubung ke 1, 3, dan 4. Dan kita akan mengkonfigurasi router 3 untuk terhubung ke router 1, 2, dan 4. 92, 168, 10.0. Next hop-nya. Nah, seperti yang sudah kita jelaskan berkali-kali tadi ya, yang terhubung yaitu jalur sini sebelah kiri karena dia mau ke router 1, dia menggunakan untuk keluarnya dia menggunakan 12.0.0.2. Dan untuk ke router 2 juga sama, next hop-nya menggunakan 12.0.0.2. Nah, namun di sini berbeda untuk ke router 3-nya. Karena router 3 berada di sebelah kanan, dia menggunakan 13.0.0.3. Oke. Sekarang sisa router 4
untuk menghubungkan ke router 1, 2, dan 3. Tujuannya yaitu IP router 1 168.10.0, next hopnya 13.0.0.2. Ini sama semua ya next hopnya, karena dia hanya berada di paling ujung dan cuman ada satu jalur untuk ke masing-masing router yang ingin dia tuju. Tinggal ini kita ubah 20, ini 30. Oke. Di sini masing-masing router ini sudah terhubung satu sama lain. Yang artinya kita sudah dapat melakukan ping atau pengiriman pesan terhadap PC 0 ke PC-PC yang lainnya. Contoh di sini saya akan mengirim dari PC 0 ke PC 4. Successful. PC 0 ke PC 6. PC 6. Ada fail guys. Kita coba lagi. Sepertinya ada kesalahan. Oke, ternyata di sini kesalahannya yaitu pada router ini ya guys. Yang seharusnya 192.168.40.0, di sini malah 20. Sini kita hapus dulu. 192.168.40.0. 255.255.255.0 menggunakan jalur 13.0.0.3. Nah, oke. Coba kita lakukan dari PC 0 ke PC 6. Nah, successful. 0 ke 4 successful. 6 ke 4 successful. Oke. Di sini masing-masing end device ini sudah dapat terhubung satu sama lain, sudah dapat mengirim pesan satu sama lain. Kita akan coba melakukan ping antara PC 0 dengan PC yang lainnya. 20.3 20.2 ya, terkirim semuanya. 20.3 berhasil semuanya. 30.2 berhasil semuanya. 30.3 terhadap PC 5 berhasil. 40.2 terhadap PC 6
sudah berhasil. Terhadap PC 7 sudah berhasil juga. Oke, sekarang kita lakukan dari PC 7 sampai PC 0. Tekan ping 92 68 33 berhasil. Terhadap PC 5, terhadap PC 2, terhadap PC 4 berhasil. Kemudian terhadap PC 3 berhasil. PC 2 berhasil. PC 1 berhasil, dan PC 0 sudah berhasil. Baik, mungkin cukup sekian pertemuan kita kali ini, pembelajaran kita kali ini, bagaimana cara merouting 4 router atau menghubungkan 4 router agar end device ini saling terhubung. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih pada kalian yang telah menonton hingga akhir. Sampai jumpa di pertemuan kita selanjutnya. Thank you semuanya.